Dua saksi yang dihadirkan Damang Anubowo selaku penuntut umum dari Kejari Surabaya Saksi Wibisono dan Victoria Wibisono, dalam perkara dugaan nota fiktif. Tak hanya itu penuntut umum juga menghadirkan keempat terdakwa yakni 1. Edwin Febrianto bin Ainur Rafiq. 2. Putri Magdalena binti Tri Mariono. 3. Syafira Lestari Putri Rusmana binti Edi Rusmana. 4. Adinda Ruri Cirunisa binti Koiron. Dalam keterangan Saksi Wibisono menceritakan kronologi timbulnya perkara ini, lantaran ada laporan dari Victoria Wibisono di CV Kencana Sari Jaya Abadi Jalan Jemur Andayani nomor 45 Kota Surabaya, terkait laporan keuangan, yang tidak sesuai nota pengeluaran, setelah diaudit ternyata benar. Tak hanya itu dari salah satu terdakwa meminta maaf dan akan mengembalikan uangnya, menurut saksi tetap kita maafkan tetapi proses hukum tetap berjalan. Laporan dari saudari Victoria bahwa ada masalah tentang nota fiktif pembelahan yang terjadi di tempat saya ada penjelasan Polsek Wonosobo. Baik, seperti apa nota fiktifnya yang saudara laporkan? Yang saya tahu nota fiktifnya itu ada pemberian statement, tetapi tidak ada sepeda motor yang akan diperbaiki, itu tidak. Baik, yang membuat siapa? Nota-notanya? Nota-notanya itu waktu itu yang tahu saudari Victoria. Sementara saksi Victoria Wibisono selaku anak dari Wibisono membeberkan semua asal-usul adanya nota fiktif. Baik, job deskripsi pekerjaan masing-masing para terdakwa tahu, saudara? Tahu. Ya, dimulai dari Pak Edwin ya. Ya, Pak Edwin itu selaku kepala mekanik di sana. Jadi dia yang mengontrol bagian-bagian semua. Kemudian dilanjutkan dengan Putri Magdalena. Putri Magdalena, dia sebagai admin support di situ. Dia melakukan admin kegiatan yang untuk support dari seperti Excel, seperti laporan-laporan harian, seperti itu. Kemudian dilanjutkan dengan Syafira sebagai front desk yaitu sebagai ketika ada konsumen data, dia yang menerima konsumen data untuk diservis. Kalau Adinda Ruri Sebagai kasir. kasir ya. Terus dari 2023 Januari sampai 2023 dan Januari sampai April 2024. Kemudian ini kok aneh ya, ada yang nggak wajar, persoalan yang nggak wajar dibandingkan dengan tahun sebelumnya tahun 2002. Kemudian saya juga lihat, wah ini pengeluarannya aneh, tidak sebanding dengan penerimaan saya. Pengeluaran bisa daripada penerimaan saya. Akhirnya saya bereskan untuk closing 2023. Kemudian saya mulai melakukan. Nah, sebelum berlanjut, saudara sebagai apa di situ? Saya selaku putri dari Bapak Wibisono dan selaku kepala bagian keuangan. Kepala bagian keuangan. Nah, kemudian apa yang saudara lakukan? Kemudian saya melakukan audit di awal ini. Saya melakukan audit. Saya kan, waduh ini kok ada nota-nota yang tidak wajar. Nota-nota ini seperti tidak ada tanda tangannya, tidak ada nama logonya, tidak ada stempel. Kemudian nota-nota tersebut seperti banyak mirip yang mulia. Kalau yang mana beli stempel di toko kan harusnya ada nama logonya ya, kemudian
juga tidak ada kejelasan, mereka juga bertele-tele, tidak bisa menjawab. Akhirnya saya putuskan sudah, saya memanggil kedua orang tersebut, yaitu saudara Sabila dan saudara terdakwa Sabila dan saudara terdakwa Udin, untuk bersama-sama kita diskusi ini bagaimana nih ceritanya. Akhirnya saya sudah mengumpulkan nota-nota tersebut, saya ambil random notanya. Saya tanya ini coba kalau dijelaskan ini notanya gimana? Kok nggak cocok sama laporan saya? Nggak cocok, nggak ada. Kemudian saudara Sabila bilang maka itu fiktif. Diakui, betul. Pada saat itu di ruangan itu juga ada Pak Wibi. Terus kemudian dilakukan pencocokan antara laporan harian AHAS dan laporan kas harian. Betul. Baru di situ ketemulah selisihnya itu ya. Betul. Total kerugiannya berapa ya saudara saksi? Seperti yang sudah dilaporkan dari hasil audit yaitu 188. 188 rupiah ya. Betul. Itu dari nota yang ada di laporan kas harian, tapi tidak ada di laporan harian AHAS. Betul. Harusnya Cocok. saudara jelaskan. Seharusnya itu apa yang ada di laporan nota semua yang ada di laporan harian itu harus ada di laporan kas harian saja. Jadi uang masuknya itu harus ada yang punya. Jadi laporannya itu harus cocok. Kalau misalnya ada pembelian barang, laporannya itu harus cocok dengan laporan yang servis di rumah saya. Kondisi boleh menunjukkan. Sayangnya dalam keterangan Victoria, sudut pandang kuasa hukum mendebatkan adanya nilai muncul uang tersebut dan adanya kejanggalan SK yang terhadap pegawainya yang muncul pembuatannya pada saat adanya perkara dan SK tersebut tidak diberikan oleh pegawainya hanya tercatat di laporan intern Victoria. Kemudian saya merevisi SOP saya semua yang mulia bahwa harus ada kasbon. Versi terdakwa itu saya sudah ajarkan, saya sudah training di kantor saya yang satunya untuk diajari dengan SOP yang benar. Jadi sebenarnya sudah dikasih tahu juga sama Putri. Sudah. Supaya bikin kantor. Betul sekali yang mulia. Cuma sama Putri disampaikan kepada Saudara Putri tidak perlu, katanya sebelumnya tidak pakai. Menurut terdakwa Putri bilangnya begitu. Setelah kejadian yang pertama diberitahu setelah kantor. Saudara tetap. Ada yang mulia, saya bisa tanya dengan trainingnya di sana yang mulia. Buat itu setiap pegawai kan apabila ada kenaikan mungkin pindah jabatan atau apa, saya langsung tambahin di bawahnya yang mulia. Begitu yang mulia. Maksudnya apa diganti sehingga mereka ada asisten di sini, ada asisten dari ini. Kok bisa tidak diganti masuk di sini bagaimana? Iya. Itu karena saya tambah terus kan yang mulia. Makanya saya tanya apakah ini dibuat karena masalah sini dibuat seperti ini? Tidak yang mulia, itu kan memang minta. Maksudnya kan saya untuk perjelaskan yang mulia. Karena ini Ya, nanti dibuat setelah ada kasus. kalau yang ini iya, kalau yang lain Semua tidak di tempat pakai. iya. Jadi dibuat setelah ada. Usai persidangan menurut kuasa hukum terdakwa adanya perbedaan nilai uang, yang Saksi tidak sesuai tanggapan dengan Anda apa? BAP dan fakta persidangan. Pertama, saya menyesali ada salah satu saksi yang mohon maaf sekali ada bohongnya. Diduga ada. Diduga ada bohongnya. Karena kenapa? Ada keterangan waktu mediasi membuka laptop tadi itu sebenarnya terjadi yang ada di waktu tempat itu Pak Urip sama Pak Bram. Berarti yang diduga keterangan saksi bohong itu anaknya Victoria atau Wibisono? Ibu Victoria. Victoria, intinya seperti itu. Sehingga kita menyesali dan berharap bahwa perkara ini begini. Dari awal saya berpikirkan untuk mengembalikan karena yang diterima itu hanya 1.900.000. Terdakwa Adinda Luli itu hanya menerima 1.900.000 sekian dan itu siap mengembalikan. Tapi karena oleh salah satu korban tidak
keberatan untuk menerima, ya itulah kita ya kembali duitnya. Kayak kita bawa kan, alhamdulillah tadi sudah dimaafkan. Intinya seperti itu ya Pak. Apalagi 8 juta dengan Anda yang katakan 1.800.000 berapa itu didapatkan dari mana Pak yang 188 juta itu? ya katanya dari keterangan saksi tadi. Dari audit. Dari Intinya audit seperti itu. hanya audit internal, hanya cocok-cocok logi, tidak ada audit eksternal yang independen. Rupanya pendapat penuntut umum pun beda dengan adanya nilai kerugian. Dugaan nota fiktif. Ini tadi ada perbedaan dari nilai 1.800.000 berapa sehingga dari 188 juta. Jadi 188 juta ada tidak kesamaan dengan 1.800.000 berapa gitu Pak. Tolong dijelaskan Pak. Jadi kerugian totalnya sesuai nota fiktif saja ini 188.500.200 Itu berdasarkan audit ya Pak? auditnya belakang. Kalau yang dari versi pengacara terdakwa 4 ya tadi. 1 juta. 1 juta sekian itu Hah? dari uang yang diterima oleh terdakwa 4 tadi enggak. Dia terima uang dari terdakwa 2 setiap kali habis memberikan uang lah, menyetujui tiap nota yang keluar dari kas. Intinya tadi ada dari salah satu terdakwa ingin mengembalikan ya Pak ya? Iya. Nilai berapa Pak? Terdakwa 4 ingin langsung mengembalikan, jadi secara tidak langsung dia juga mengakui juga karena memang merasa. Dari Surabaya, Rahayu mewartakan.